Bismillahirrahmanirrahim. Addi maftaradallahu alaikini. Addi nekana sira ma ing perkara iftaradha kang merdoaken sinten Allah Gusti Allah alaika ing atase sira. Hendaknya engkau melakukan apa yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Takun min a'badin nas, maka takun ono sira iku min a'badin nasi, saking luweh ahli ibadah menungso. Jadi kunci dari ibadah adalah lakukan apa yang diperintahkan Allah. Udah, jangan aneh-aneh. Jadi nggak perlu bikin acara sendiri. Pokoknya ibadah itu yang tertinggi, lakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastanib lan ngedono sira, ngedono ma ing perkara haramallahu kang ngarumaken sinten Allah alaika ing atase sira. Jauhi apa yang dilarang Allah. Takun mongkono sira iku aura annasi luweh wiraine menungso. Wirai itu hukum hati-hati. Jadi kalau kamu mau jadi orang yang hati-hati, ihtiyat ya. Wirai itu menjaga diri. Tidak perlu susah-susah. Yang penting jangan lakukan apa yang dilarang oleh Gusti Allah. Jadi hukum ini ada yang apa? Jawaz, jaiz ya, ada yang afdol. Nah, wirai ini mengambil yang afdol ya. Jangankan yang haram, yang syubhat saja tidak gitu loh. Orang ini kan agak halal haram ada syubhat ya. Syubhat ini kan remeng-remeng. Nah, wirai sikap hidup hati-hati ini jangan mendekati hal-hal yang tidak jelas. Jadi harus clear halal apa haram ya. Nah ini namanya wirai. Lah cara melakukan hidup wirai yaitu jauhi apa yang dilarang oleh Gusti Allah ya. Wardolan ridho sira bima klan perkara kosa makang wis bagi sinten Allah laka maring sira. Takun mongko ono sira iku min agnan nasi lu saking luwih sugih-sugih menungso. Hendaknya kamu ini ridho dengan apa yang telah dibagi oleh Allah. Maksudnya ridho dengan kecukupan hidup sederhana. Ridho dengan arti tidak usah terlalu ngoyo mencari yang tidak ada. Ya bekerja, iya. Berusaha, iya ya. Tetapi hendaknya kamu mengikuti ridho dengan apa yang dibagi oleh Allah. Bahwa sesungguhnya rezeki ini sudah diatur oleh Gusti Allah. Ikhtiar, ya harus ya. Tapi jangan kemudian gelap mata ya. Kalau sudah ditakdirkan, ya cukupnya segitu. Allah memberi, terimalah, hidup apa adanya ya. Cara hidup sederhana, hidup bahagia itu ya terima apa adanya ya. Wardho bima qasamallahu lakun takun min agnan nas. Kamu akan jadi orang yang paling kaya. Maksudnya kamu gak butuh orang lain ya. Orang itu walaupun hartanya banyak, kalau masih butuh orang lain belum kaya gitu. Makanya jangan berharap dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Adibu mulango sira kabeh, mulango sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh. Hendaknya anakmu kau ajari ala salasi khisalin ing atase telu pira-pira perkara. Hendaknya para orang tua ya, wali santri, wali murid, ajari anakmu 3 hal ya, kata Rasulullah SAW.
Apa hal yang harus kau ajarkan pada anakmu itu? Yang pertama, hubbi nabiyyikum. Yang pertama harus ditanam di hati anak-anak ini sebelum dia ngerti apapun yang lain ya. Sebelum belajar biologi, sebelum belajar matematika ya. Ajari anakmu yang pertama itu cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus ada di hati anak-anak kita ya. Terutama orang tua ya. Semua harus mengajarkan keimanan ya. Dasar keimanan ini penting ya. Ini wajib ya. Yang pertama, semua orang harus mengajari cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita akan hidup menjadi orang Muslim, kita akan hidup menjadi orang yang baik, itu harus mengikuti ajaran Kanjeng Nabi. Nah kalau kamu sama Nabimu nggak cinta, bagaimana kamu mau ikut Kanjeng Nabi gitu loh ya. Maka yang nomor satu, wajib bagi orang tua itu ajari anakmu cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus kamu pelajari mereka supaya ngerti Nabi itu lahir di mana. Nabi lahir di Mekah, wafat di Madinah, bukan di Madiun ya. Orang harus ajari anak ini. Jangan sampai anak orang Islam tidak ngerti Nabi Muhammad lahir di mana entah, tapi dia faham tentang Chelsea, Real Madrid ya. Hafal tentang Ronaldo lahir di mana, tapi tidak ngerti siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus semua orang harus mengajari anaknya satu tentang bagaimana mencintai Nabi, sejarah Nabi. Kan tak kenal maka tak sayang. Harus ngerti sejarahnya. Oh Nabi itu lahirnya di Mekah, wafat di Madinah. Terus dia itu diutus oleh sebagai Rasulullah untuk seluruh alam semesta. Jadi ini tauhid ya. Mengajarkan Allah, mengajarkan Rasulullah itu wajib sebelum anak kecil ngerti apa saja ya. Sebelum masuk TK harusnya sudah diajari itu. Ajari dia ada Tuhan, ajari Nabi ya. Ini penting supaya anak-anak kita ini lahir, tumbuh dalam iman, cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi. Ajari anak kita itu cinta ahlul bait. Ajari anak kita ini mencintai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian dari cinta kita pada Rasulullah ya. Jadi saya tidak pernah berani olok-olok keturunan Nabi semuanya. Ya sudahlah, kalau memang nggak cocok diem aja. Jangan sampai kita membenci keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini semua punya hutang budi kepada Kanjeng Nabi. Kita menjadi orang Islam ya, kita menjadi beriman karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada Nabi, kita ini dapat dari mana hidayah? Ya. Jalan hidup kita ini diterangi oleh Kanjeng Nabi. Makanya kita berkewajiban untuk menghormati keluarga Nabi. Siapa ahlul bait itu ya? Fatimah, anak-anak Sayyidah Fatimah, dan keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib ya. Walaupun secara umum ahlul bait Nabi ini ya orang yang mewarisi Nabi termasuk ulama. Tetapi kalau dalam definisi yang lebih kecil ya anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Keluarga Nabi ini ya orang-orang yang berjalan di, ada yang secara maknawi ya para ulama itu. Mereka adalah warathatul anbiya. Tetapi dalam definisi bahasa ya keluarga itu keturunannya. Makanya kita harus hati-hati. Jadi itu di situ ada hak kehormatan
ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat, ada dulu orang yang membenci seorang ahlul bait ya. Ada seorang cucu Nabi yang mungkin kelakuannya kurang bagus lah, sehingga dia tidak suka. Dia datang tidak direken. Hingga suatu malam dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memalingkan muka dari dia. Rasulullah tidak mau noleh dia. Dia menangis, tanya, kenapa Rasulullah kok saya diplengosi, kenapa saya tidak disapa? Nabi mengatakan, ada anak cucuku datang padamu, kau tidak mau menyapa. Jadi Rasulullah pasti tidak suka ya. Begitu juga pada Sayyidah Fatimah. Ada riwayat demikian. Ada riwayat ada orang bertemu Sayyidah Fatimah dan Fatimah tidak mau menyapa. Karena apa? Dia membenci anak cucu dari Fatimah. Makanya ini bagian dari adab ya yang harus diajarkan. Cintai Nabi, cintai ahlu baitin Nabi. Ya, itu semuanya harus dihormati. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Ajari anak-anak untuk mencintai Al-Quran ya. Cintai Al-Quran. Fa inna hamalatal Quran sedene pira-pira wong kang apal Quran ya. Orang-orang yang hafal Quran, orang yang hafal di luar kepala. Hamalatul Quran itu orang yang hafidhah. Fa inna hamalatal Quran iku fi dhillillahi ing dalam yup-yupani Gusti Allah, di dalam perlindungan Allah ya. Ini keistimewaan orang hafal Quran. Makanya kenapa saya di pesantren ini berkeinginan untuk membuat anak-anak ini tahfidz. Makanya pesantren kita ini, pesantren An-Nur 1 Bulu Lawang Malang ini, hari ini kita menggiatkan program tahfidz. Sampai saya berikan beasiswa untuk anak-anak tahfidz, dan alhamdulillah setiap tahun beberapa anak sekolah di sini tamat sekolah sambil hafal Al-Quran. Kenapa? Saya bercita-cita supaya mereka ini menjadi hamalatul Quran ya. Orang yang menghafal Al-Quran ya, ini besar sekali pahalanya ya, besar sekali. Maksudnya bukan hanya hafal juga ya, harus mengamalkan ya. Sebab orang yang hafal Quran ini disebutkan fi dhillillahi yauma la dhilla illa dhilluh. Orang ini akan dibawa perlindungan Allah di hari tidak ada perlindungan selain perlindungan Gusti Allah. Artinya orang hafal Quran ini akan dapat perlakuan istimewa kelak di akhiratnya. Fi dhillillah yauma la dhillah illa dhilluh. Di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, dia itu mendapat perlakuan khusus. Ma anbiya'i satani para nabi Allah, wa auliya'ihi lan bira-bira wali-wali kekasih Allah ya. Jadi orang hafal Quran ini besok akan dapat tempat yang istimewa ya. Makanya saya mendorong santri-santri hari ini supaya giat menghafal Quran ya. Juga termasuk anak-anak saya. Karena apa? Ada riwayat yang lain dari Rasulullah SAW. Besok orang yang punya anak hafal Al-Quran ya, itu akan dimuliakan oleh Allah dengan mahkota yang luar biasa. Dan ketika itu mereka akan bertanya, kenapa ya Allah aku dimuliakan seperti ini? Aku dulu di dunia biasa-biasa aja, gak punya istimewa, tapi kok sekarang dimuliakan Allah? Allah menjawab, karena kau telah menyuruh anak-anakmu hafal Al-Quran. Jadi kalau kamu ingin memuliakan orang tuamu kelak di akhirat, hafalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan jadi syafaat ya, bagi dirimu dan juga orang tuamu. Makanya saya ingin mendorong semua wali santri itu anak-anak ini tahfidz Al-Quran. Dan tidak ada kesulitan. Buktinya di An-Nur ini anak-anak tamat SMK, sekolah juga tahfidz bisa ya. Dulu itu ada mitos ini kan sesuatu yang gak jelas. Wah, hafalan Quran itu sulit ya kan? Orang itu mitos.
Buktinya apa? Nyatanya hari ini banyak pesantren tahfidz yang berhasil ya. Pesantrennya Ustadz Yusuf Mansur, siapa itu, banyak lah ya. Banyak pesantren yang dengan teknologi ini memudahkan hafalan Quran. Karena sekarang orang hafalannya bisa dibantu dengan aplikasi ya kan. Bisa mendengarkan Qurannya, bisa di set untuk diulang berkali-kali dan seterusnya. Artinya hari ini teknologi sudah memudahkan kalau kita mau hafalan Quran. HP-mu itu daripada buat main game, daripada buat YouTube ya, lebih baik kamu install itu ayat Al-Quran itu, ada aplikasi ayat. Jadi kamu setiap hari bisa men-set dari HP-mu, pokoknya kamu set hafalan 10 ayat. HP-mu bisa kamu setel 10 ayatnya diulangi 50 kali umpamanya. Sehingga kamu dengar berkali-kali pasti hafal ya. Ini metode pengulangan itu pastinya. Orang itu kalau sering mendengar ya, anak kecil itu loh, contoh anak saya kecil-kecil itu, walaupun tidak pernah diajari lagu-lagu apa itu, anak kecil itu kan hafal loh lagu apa itu. Lagu sing saya sendiri nggak hafal, tapi karena sering dilihatkan di YouTube atau di TV, anak itu hafal. Karena apa? Sering diulang ya. Burung beo aja loh, burung beo aja diajari bisa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Burung beo aja bisa diajari, amanah manusia nggak bisa. Karena sering diulang-ulang ya. Sesuatu itu kalau sering diulang-ulang pasti menancap. Jadi ada orang punya burung beo kan sampai ada yang hafal sholawat fatih. Ada burung beo itu sampai hafal apa? Itu ayat kursi, hebat itu. Karena apa? Sering didengarkan, hafal. Nah, hari ini sudah ada aplikasi di handphone gratis untuk mendownload Al-Quran itu, kemudian kita ambil berapa ayat, diulang. Itu kan membantu hafalan. Kalau kita mau hari ini mudah gitu lah ya. Hari ini Tuhan sudah memberi kemudahan untuk kita hafal Al-Quran. Dan sejak dulu sebenarnya Allah sudah mudahkan ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Wa laqad yassarnahu lidzikri fahal min muddakir. Ya. Allah itu sudah berjanji akan memudahkan ya. Allah pasti mudahkan. Buktinya buahnya orang hafal Quran ya. Malah di Surabaya itu saya dengar ada Al-Quran for Eksekutif ya. Jadi direktur bank, direktur perusahaan itu kalau makan siang itu mereka nggak kongko ke hotel, nggak kongko ke warung, tapi ada satu lembaga yang menerima setoran Quran. Jadi sekarang ini banyak eksekutif muda ya, direksi yang hafalan Al-Quran. Di Surabaya itu ada di Ngagel for eksekutif. Jadi mereka itu bekerja sambil kerja di perusahaan BUMN, tapi mereka ngapal Al-Quran. Dan itu bisa gitu loh. Jadi mitos di otak kita ya harus dihilangkan. Blok ya, kita ini kan seringkali cenderung akal kita ini menolak, nggak bisa, sulit itu loh. Mental block namanya. Ini harus dihilangkan. Harus dihilangkan mental block ini ya. Hilangkan mitos tentang kesulitan menghafal Al-Quran. Pasti mudah ya. Ini hadis riwayat Imam Dailami an Aliin. Ud'ullah. Hadis selanjutnya, hadis nomor 50. Ud'ullah. Ud'u ndonga sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wa antum halu ta sira kabeh iku muqinuna wong kang yakinaken. Mantep itu, muqinun itu meyakini. Mantap. Bil ijabati kelawan den sembadani. Rasul mengajarkan kamu itu kalau berdoa hendaknya dalam posisi yakin doamu dikabulkan Allah ya. Harus ada optimis gitu loh. Kalau kamu berdoa itu di hatimu harus ada perasaan optimis ya. Harus ada perasaan senang ya. Yakin doa saya dikabul. Jadi kamu kalau doa itu serius, ya Allah yang serius.
Allah sedang mendengar kamu. Seperti kamu minta, kan kamu harus serius toh. Bu, minta uang, Pak, minta, kan harus jelas, fokus. Jangan minta sambil nolak toleh, sambil orang kan Allah nggak suka. Kamu aja minta orang, kalau nggak serius kan nggak dikasih ya. Hendaknya kalau berdoa ini yang serius, yang yakin, mantep bahwa Allah akan mendengar doamu ya. Dengan bagaimana ya, mantap itu dengan adab juga, jangan sampai doa tanpa adab ya. Makanya saya bilang doa itu usahakan ngerti artinya. Banyak orang doa nggak ngerti artinya, akhirnya gidulinan. Contoh baca sholawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu kan doa, ya Allah berikan rahmat pada Nabi Muhammad, ya Allah berikan salam pada beliau. Ini kan doa. Ada gak ngerti ya kayak ono sing sholawat lagu rek ayu rek. Ya Rabbi sol ngawur aja. Sol nggak sih? Jangan pakai lagu yang aneh-aneh. Hendaknya kamu berdoa dengan sungguh-sungguh meyakini itu mendengar doamu. Makanya jangan dipakai lagu dangdut, lagu apa ya. Doa itu, sholawat itu ya, yang bagus lah. Jangan sambil oh pondungo kok ambek joget ngene ngomongnya ini gimana? Oh itu lagu apa sih ngono ngene nih? Lagu entah apa. Yo sholawat kok ambek ngene ini gimana kamu berdoa kepada Allah? Ha? Adabnya itu nggak ada ya, nggak boleh ya. Hendaknya kamu yakin ijabah. Artinya dengan adab, dengan etika yang benar ya. Fa inna Allah sedene Allah iku layak balu orang nerimo sapa Allah doaan ing doa min qalbin saking ati lahin kang dolanan ya. Allah tidak mau mendengar doa yang main-main ya. Ya iya kayak iyo ketika iyo ngono lho kayak betulinan gitu lah ya. Kamu kalau minta kan mohon dibantu, mohon diberikan serius. Cok aku kayak ono gak kayak iyo wis. Ngono yo ketika iya ya. Jangan kamu berdoa dengan tidak concern ya. Makanya doa ini harus ada adab ya, harus ada adab, ikhlas ya. Salah satunya itu ya makanannya harus halal ya. Sahabat Ibnu Abbas Sahabat Ibnu Abbas ditanya, bagaimana kunci doa supaya mujarab ini? Saya ini udah doa kok anjat aja kak tembus-tembus. Kata Ibnu Abbas, atib to'a maka takun mustajabat doa. Makananmu perbaiki, maka doamu mustajab. Nah, kalau makananmu haram, pikiranmu haram, doamu ya blekedes ya, ngowos ya. Doa menjadi tidak terkabulkan salah satunya karena makanannya tidak halal. Perbaiki makananmu, maka doamu akan mustajabah. Idza atakallah pundi rawat Tirmidzi, idza atakallahu malan falyura atharu nikmatillahi alaika wa karamati. Hadis riwayat Imam Hakim. Idza ataka nalikane maringi ka ing sira sinten Allah Gusti Allah. Kalau Allah memberi kamu malan ing bondo. Kalau kamu diberi harta ya, diberi rezeki oleh Allah ya. Kalau kamu oleh Allah diberikan kemudahan rezeki, maka hendaknya fal yura becik bisa den tingali, hendaknya tampak. Opo fal yura asaru nikmatillahi labete nikmati Allah. Hendaknya terlihat efek dari nikmat Allah itu, hasilnya itu loh. Hendaknya ketinggalan ya. Maksudnya jangan kamu pelit, tidak ditampakkan ya. Fal yura atharu nikmatillahi alaika ing atase Allah wa karamatihi lan kelomanane Gusti Allah ya. Artinya Allah itu suka kalau orang itu menampakkan asar ya, efek dari nikmat yang telah Allah berikan kepada dia.
Ya dari cara berpakaian, dari cara makan ya. Jangan orang itu macak kiri, suker, suki macak kiri. Suki tapi sih ngemis. Itu tidak bersyukur ya. Allah beri kamu kekayaan ya, ya hiduplah yang layak gitu loh. Jangan sudah diberi rezeki tapi sih minta-minta ya, atau ngemis, atau penampilannya nggak cocok ya. Jadi Gusti Allah itu seneng kalau kamu menampakkan syukur ya. Syukur bagaimana ya? Tampakkan dengan ucapan, dengan tindakan bahwa kamu ini bersyukur telah diberi rezeki oleh Gusti Allah. Hendaknya kamu ojo ngisin-ngisini ngono lho. Diriwayatkan ini ada hadis ini asalnya diriwayatkan dari sahabat Ahwas ya. Dia ini mendapat hadis dari orang tuanya, Ahwas, Abil Ahwas. Dia datang pada Rasulullah SAW dengan pakaian yang jelek. Ada seorang yang datang Kanjeng Nabi pakaiannya pakaian compang-camping. Maka Nabi bertanya, ala kamalun, kamu punya harta enggak? Qultu na'am, iya saya punya Nabi. Terus Nabi mengatakan, kamu punya apa? Ya, min ayil mal. Jadi asbabul wurudnya begini, ada orang datang kelihatan miskin banget, kere banget. Nabi tanya, kamu gak punya harta? Punya Nabi. Punya apa? Ya saya punya sapi, punya kerbau, punya apa namanya, kambing, punya onta ya, punya kuda, budak-budak, pembantu-pembantu. Nah, sudah kata fal yuro tilalik. Ini wong sudah oleh Allah diberi rezeki kaya kok tampil kere, ini gimana gitu. Bukan berarti harus mewah loh ya. Maksud sing pantes gitu loh. Hendaknya kamu ini penampilan itu yang pantes ya. Yo kiai yo sing pantes ya kelambian ojo no kiai sualan cekak kaos kotang. Ini kan ya dikira kati menek klopo ya, yang namanya kiai ya pantes ya, ya baju yang benar. Bahkan Imam Malik ya, Imam Malik bin Anas ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu penampilannya luar biasa. Imam Malik itu bajunya bagus. Kalau seandainya hari ini itu ya, tampilannya keren lah ya. Pakaiannya, rumahnya itu bagus sekali, keren. Sehingga orang itu sampai punya pikiran gimana ya, kiai kok mewah gitulah, kayak ada yang ngerasa nih gitulah. Tapi Imam Malik berdasarkan hadis ini, Imam Malik mengatakan saya ingin ilmu itu dihormati. Karena kalau kiai itu penampilannya kiri, mau dinyek mek wong, kalau apa ngaji kiai ini kiri, lo ngono lo malah cok ngono. Jangan sampai ilmu ini dihina karena penampilan kiainya, ya. Karena orang nggak mau mondok nanti, oh jangan mondok nanti, aduh itu kiai ini kiri, jangan sampai begitu ya. Jangan sampai menunjukkan apa kehidupan yang rendah. Ya, tapi bukan berarti harus kelihatan jet set, bukan juga. Tetapi Allah itu suka kalau tampak dari nikmat Allah itu kau tampakkan. Ya kalau kamu itu kaya ya beli mobil lah umpamanya. Jangan udah kaya naik sepeda butut semuanya. Ya kalau rezekinya sudah rezekinya mobil ya beli mobil gitu loh. Sing pantas gitu. Artinya jangan sumaker. Oke macak kiri. Nah, jangan kok apa menunjukkan wajah melas ya. Jadi kamu ini hendaknya bisa dihargai ya, bisa dihargai. Jangan mengharap dibelas kasihani ya. Menunjukkan orang nikmat Allah itu tampak dalam hidup kita ya. Makanya ya yang pantas, intinya jangan terlalu mewah, tapi juga jangan terlalu kiri ya, atau terlalu hina ya. Yang pantas lah supaya orang itu tahu bahwa Allah itu beri rahmat pada kita. Hidup yang wajar ya. Kalau memang rezekinya sepeda motor ya naik sepeda. Jangan memaksakan rezekinya sih kelas sepeda udah beli mobil. Nah ini
hidup yang kakean gaya ya. Jangan tampil gaya ya. Kelasnya memang masih sepeda ya jangan naik mobil. Tapi kalau sudah kelasnya naik mobil, ya naik mobil ya. Itu mensyukuri nikmat Allah. Idza ataitumus shalah itu hadis tadi riwayat Imam Hakim. Idza ataitumus shalah, kalau kamu datangi sholat, idza ataitum nalikane nekani sira kabeh as-sholata ing sholat ya. Hadis yang sekarang ini, kalau kamu mau sholat ya, fa'alaikum mongko netepono sira kabeh bisakinati kelawan anteng. Hendaknya kamu kalau mau sholat itu yang tenang, jangan geruduk-geruduk, jangan terburu-buru, hendaknya tenang ya. Sholat datang dengan tenang, jangan sambil lari terus Allahu Akbar, jangan begitu ya. Janganlah kamu sholat dengan posisi yang tidak tenang ya. Hendaknya kamu sholat itu tenang. Waalaikum bisakinah, hendaknya kamu tenang ya. Sholat itu jangan lari-lari, jangan terburu-buru, tenang. Lah supaya tenang gimana? Ya datang ke masjid lebih awal. Jangan sudah azan, sudah qomat, kamu baru lari ya. Itu kan menjadi tidak khusyuk sholatnya, mbek menggeh-menggeh. Datang lebih awal supaya tenang ya. Alaikum bisakinah. Fama adraktum fasallu. Fama utai perkara adraktum kang nemoni sira kabeh. Kalau kamu nututi itu ya fasallu mongko salatu sira kabeh ya. Artinya kalau kamu itu ketelatan pun tidak usah lari-lari ya. Kok usah geruduk-geruduk gitu loh. Jangan sudah qomat semuanya baru lari geruduk. Itu kan membuat gaduh ya. Makanya datang lebih awal. Kalau memang kamu terpaksa telat, ya sudah datang tenang. Ikut makmum masbuk tidak apa-apa, ketinggalan 1 rakaat, ketinggalan 2 rakaat, tapi dengan tenang ya. Tidak usah dengan lari-lari ya, yang tenang supaya tidak ribut. Situasi sholat ini supaya menyenangkan ya, jangan sholat sambil tergesa-gesa. Wa ma utai perkara fata kang pot apa makum ing sira kabeh kalau kamu telat. Fa'atimmu ya, fa'atimmu mongko nyempurnakno sira ing sholat. Artinya hadis ini menjelaskan tentang makmum masbuk ya, makmum masbuk. Orang yang ketinggalan jamaah itu loh. Umpamanya kamu datang, rakaat sudah kedua atau ketiga, tenang aja, ikuti imam. Setelah imam selesai, kamu baru meneruskan sholat ya. Jadi nggak usah lari-lari takut ketinggalan jamaah. Usahakan kamu datang jamaah sebelum waktunya, itu yang bagus ya. Nggak usah lari-lari. Yang paling bagus itu sebelum azan kamu sudah di musola. Lu itu yang top ya. Top jamaah paling top itu sebelum azan sudah di musola. Atau setelah azan kamu sudah di musola. Sehingga kamu nggak perlu lari gitu loh. Jangan sudah qomat kamu baru mencolot wudhu jempalian. Wah itu tidak bagus itu. Sholat kok tidak concern itu. Jadi sholat itu harus dengan penuh ketenangan ya, khusyuk ya. Makanya kalau kamu mau beol dulu, mau kencing dulu, supaya sholatmu ini betul-betul concern ya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, rawahu Shaykhan. Idza ahabballahu abdan, kalau Allah mencintai seseorang ya, ini hadis tentang cobaan. Ibtalahu mongko nguji sapa Allahu ing abad liyasma'a supaya ngrungu sapa Allah tadarruahu ing DP-ne abad ya. Artinya kalau Allah itu mencintai hamba, itu sengaja memang oleh Allah diberi ujian ya. Jadi diberi ujian ini bukan berarti dibenci ya. Jangan salah paham ya. Allah itu kalau mencintai hambanya, itu seringkali memang oleh Allah diberi
cobaan-cobaan. Maka itu disebutkan oleh Imam Ghazali, kamu lihat kekasih-kekasih Allah itu banyak cobaan. Nah, contoh kayak Nabi siapa sing kuatelen Nabi Ayub ada cobaan ya. Nabi Musa ya ada cobaan ya. Nabi Ibrahim ya ada cobaan. Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW itu kan ada cobaannya. Hidup ini ada cobaan ya. Memang kalau Allah mencintai hambanya itu diberi cobaan. Supaya apa? Ya, supaya apa ini? Liyasma'a tadarru'ahu, supaya Allah mendengarkan rintihannya. Jadi orang ini kan senang dengar suara. Kamu kalau punya kekasih kan senang ditelepon, di SMS ya. Kan orang itu selalu ingin mendengar suaranya. Makanya Allah itu senang hambanya berdoa. Lah biasanya orang ini berdoa ini kan kalau susah. Gini betul. Kalau susah kan ya Allah Gusti, ya Allah, ya Allah. Allah itu suka mendengar permohonan ini. Sebab orang ini rata-rata kalau tidak diberi cobaan itu delahom, sehat, akeh duit, keluyur. Barang tiba sikile cuklek, ya Allah, ya Allah, donga, ya Allah, ya Allah. Nangis itu. Tapi lek sehat biayaan. Nah, makanya Allah ini kadang beri cobaan ini supaya ingat ya. Cobaan itu adalah cara Allah memanggil untuk kamu mau mendekat ya. Di cobaan itu sesungguhnya tanda cinta dari Allah ya. Makanya kalau ada kesedihan jangan kamu ngersulah apa ngersulai. Ya kamu harus bersyukur bahwa kamu masih diingatkan oleh Gusti Allah. Ya seperti musibah hari ini, ada corona ini. Orang kan jadi berdoa, ya Allah jauhkan kami dari corona. Orang jadi doa, membaca Ratibul Haddad, baca Bismillahirrahmanirrahim, baca sholawat tibil qulub. Kalau nggak ada corona, nggak semua orang baca. Hari ini kan serentak. Mana-mana orang baca tibil qulub, baca ini, baca itu, doa-doa yang lain. Jadi berdoa karena ada ujian dari Allah, ada cobaan. Jadi cobaan itu sesungguhnya cara Allah mendekat pada. Oh ya, sama dengan ilustrasi ada orang, ada bangunan tingkat 10. Mandor dari atas manggil diceluk kuline ke isor tul gak krungu. Dijali duit 50.000. Glundung pek. Langsung diplok duit gak tolak-toleh langsung diset. Gregetan mandore dikei duit gak noleh, diantem watu itu kok ndukur. Glodak langsung delok mendur. Sopo ngantem watu. Nah, dia antem duit som. Nah, orang ini gini, kalau kasih rezeki gak tolak-toleh. Musibah baru ndangak. So pengantem watu. Nah, jadi watu cek gelem ndangak. Jadi culi duit malah desem. Makanya Allah beri cobaan itu karena Allah mencintai kita ya. Karena Allah suka mendengar doa kita. Di musim corona ini jangan berhenti berdoa ya. Ini kesempatan ya. Lockdown. Ini ada lockdown di Surabaya. Tutup Sidoarjo. Mana lagi itu? Gresik tutup ya, lockdown. Ya itu orang supaya gak kemana-mana is. Di lockdown hikmahnya apa? Ya di lockdown ini supaya berdoa sudah. Diem di rumah, berzikir, bertaubat ya. Muka-muka segera diangkat musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan berhenti berdoa dan jangan pernah putus asa. Pundi wau. Hadis terakhir 554, idza ahsana ar-rajulu as-salata. Ya. Idza ahsana.
nalikani bagusi sinten ar-rajulu wong lanang as-sholata ing salat. Apabila orang itu sholatnya baik ya, tertib, jamaah ya, tepat waktu. Siapa orang itu baik ya, fa'atamma mongko nyempurnaaken sapa wong rajul dalam sujud salat mongko dawuh apa salat ngucap hafizakallah hafizaka muga-muga jaga ka ing sira sinten Allahu Gusti Allah kama hafizta kaya oleh jaga sira ni ing ingsun. Siapa orang salatnya bagus, rukuk sujudnya tertib, gak cengkulat-cengkulit ya. Siapa orang sholatnya beres ya, bagus, khusyuk, maka sholat itu akan mendoakan dia. Sholat ini yang kamu lakukan itu akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, hendaknya orang ini semoga Allah menjagamu seperti kau menjaga aku. Jadi sholat ini bisa bicara ya. Sholat itu bisa, efeknya dalam hidup ini luar biasa. Karena apa? Sholat ini akan membuat dia, sholat itu akan mencatatkan ya, kebaikan kepada Allah dan memohonkan kebaikan kepada Allah. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu adab sholat itu mulai dari mendengar azan ya. Orang dengar azan itu harus sudah mulai menunjukkan rasa takutnya, seakan-akan panggilan kiamat sudah datang. Jadi kamu harus betul-betul, namanya dipanggil Gusti Allah deh. Kamu dipanggil ya, Sul ngantuk ya. Seandainya Sul kamu dipanggil Pak Jokowi ya, surat saudara Samsul siapa sih ngantuk ya? Karena siapa? Diterima di istana sama Idul besok jam 10 pagi. Nah, aduh. Wah, kamu pasti gimana? Kalau kamu nanti ini siang ini ada pas pampres datang bawa surat saudara Idul, saudara Samsul besok dipanggil Bapak Presiden Joko Widodo di Istana Negara jam 10 pagi. Wah, sedino arek wis watus. Lek perlu wing, raine disabun wing jero tok putih titik. Pasti kamu sehari ini gopoh cari pinjaman baju, cari sepatu. Wah, kamu akan penampilan yang full aksesoris. Mau menghadap Pak Jokowi ya. Kamu dipanggil Pak Jokowi aja lo gopoh. Bagaimana kamu azan kok gak kupuh? Padahal azan itu panggilan untuk mendekat pada Gusti Allah. Jadi Imam Ghazali menggambarkan begitu. Kalau kamu dipanggil azan, dengar azan, kamu harus meredek, bergetar. Saya dipanggil Allah untuk mendekat. Sama dengan seandainya kamu dapat surat dari Pak Jokowi. Pak Jokowi manggil kamu nanti jam 4 sore. Wah, kamu pasti gopoh. Ya apa ini? Hari itu kamu akan gopoh sekali. Contoh yang paling gampang handphone. Kalau handphonemu berdering, tidut, kamu pasti gopoh. Golek sapa? Pasti kamu akan segera mengangkat. Tidur pun kamu ditelepon, jangan-jangan pacar. Kamu pasti buka handphone. Ada panggilan handphone ya kamu siaga. Lah kok dipanggil azan kamu tenang, ini gimana? Kalau teleponmu berbunyi pasti ada perlu, ya kan? Ada orang telepon, pasti kamu perhatian siapa telepon. Lah azan itu panggilan Allah. Kamu disuruh datang, kok kamu sik tenang, sik mulet, sik mampir nang pawon. Ngono iku lha opo? Hendaknya kamu sholat itu seperti orang yang sedang dipanggil oleh Allah. Dan kalau kamu sudah menghadap berdiri, kamu harus tahu kamu berdiri di mana itu. Kamu berdiri di depan Allah. Kamu berdiri di depan presiden aja coba. Ini presiden, kamu berdiri, pasti kamu cecep. Gak mungkin lah ada presiden kamu gini atau kamu gini, gak mungkin atau gini.
presiden sikap sempurna ya. Nah di depan Gusti Allah, presidennya presiden, kan kok gugur-gugur, tolak-tolak, yo adabmu ya. Akhlakmu itu di mana? Makanya orang harus belajar kitab Ihya itu supaya ngerti akhlak ya. Yang diluruskan bukan hanya dadanya, hatinya ini loh ya. Makanya siapa orang sholatnya bagus, maka dia akan didoakan oleh sholat. Semoga kau dijaga hidupmu oleh sholat. Makanya Allah akan menjaga hidupmu. Orang ini kalau jamaahnya tertib, hidupnya pasti ditata oleh Allah ya. Hidupnya pasti tertib. Jaga sholat jamaah, jaga sholatmu, kamu akan dijaga oleh Gusti Allah ya. Kamu akan dijaga oleh Allah kalau kamu menjaga sholat. Fadur fa'u mongko den angkat apa sholat. Sholatmu diterima, diangkat ke langit. Wa idza asa analikane gawe Allah, apabila orang itu melakukan buruk as-sholata ing sholat, siapa orang sholatnya itu serampangan, falam yutimma mongko orang nyempurnakan, tidak disempurnakan ruku'aha ing ruku'e sholat wa sujudalan sujudi sholat. Siapa orang sholatnya itu sakarepe dewek, keceput kayak petik nutuli jagung, tidak khusyuk, tidak tertib, tidak ada ekspresi yang menunjukkan kekhusyuan. Qalat mongko ngucap apa sholatu sholat, awas sholat akan berdoa, doya'akallah, muga-muga niat akan ka ing sira sapa Allah kama doya'tani kaya oleh niat akan sira ni ing ingsun. Sholat protes pada Allah, ya Allah sia-siakan orang itu seperti dia telah menyia-nyiakan sholatnya. Makanya orang-orang yang sholatnya kacau, sholatnya kisru, hidupnya kisru. Tapi orang yang sholatnya bagus, hidupnya bagus ya. Karena sholat ini doa ya. Fatulafu mongkoden lempit, diuntal-untal, diuntal. Kalau sholat yang bagus itu diangkat ke langit. Kalau sholat yang jelek, catatannya diwet-wet, diremet-remet. Kama yulafu kaya oleh den lempit apa athaubu pakaian al-kholaku kang amoh. Jadi sholatmu yang gak berkualitas itu seandainya kertas itu diuntel-untel yang seperti pakaian gak berharga begitu, diremet-remet. Fayudrabu moko den pukul pihak kelawan sholat apa wajahi wong. Jadi sholat itu akan diuntel-untel, dipukulkan ke kamu. Makanya hidupmu jadi susah ya. Ingat ya, ini hadis dari Rasulullah SAW, riwayat Imam Tayalisi dari Ubadah bin Samit. Kesimpulannya, jagalah sholat, maka kamu akan dijaga oleh Gusti Allah. Sebaliknya, kalau kamu menyia-nyiakan sholat, hidupmu akan disia-siakan oleh Gusti Allah. Semoga hidup kita dilindungi Allah. Kita mohon hidayah, petunjuk dan bimbingan. Semoga semuanya diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Barakatul Fatihah.